tahiyatul islami wa tahiyati ahli jannati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari jawaban salamnya, ini insya Allah anak-anak yang besok kuliahnya di Amerika. Yang aminnya kena duluan. Yang nggak ngucapin amin, cuma sampai terminal Kalideres. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala rasulil mustafa, sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammad. Masya Allah, mau dengerin ceramah apa bagi-bagi duit? Nah, Ustaz tadi kaget pas datang ke sini, kirain bukan di Tebet tapi di Citayam Fashion Week. Ini SMP 73 Fashion Week. Subhanallah, tadi Ustaz memandang kayaknya ada yang mirip sama JJ. Oh SMP. Oke brother, siapa yang mau duit? Wah, lu kalau duit aja lu semangat lu. Oke. Nah, dengerin, insya Allah dapat rezeki. Siapa yang di sini cinta Nabi Muhammad? Sini. Yuk, yang ngaku cinta Nabi Muhammad maju 1 orang, 2 orang, 3 orang, boleh 3 orang. Yang ngaku cinta Nabi siswa itu. Benar nggak cintanya sama Nabi Muhammad? Cinta. Enggak, 2 orang. Enggak, 3 orang enggak. 3 orang pas 1, 2, 3. Ajuan. Nama siapa nama? Haikal. Wah. Ini siapa namanya? Syauki. Ini namanya? Agil. 3 orang. Kalau ngaku cinta Nabi Muhammad, pasti mengenal Nabi Muhammad. Ya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Dan orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, gaya hidupnya akan sesuai dengan Nabi Muhammad. Setuju apa enggak? Ikutin Nabi Muhammad, laki-laki pakai anggur apa salah? Ikut Nabi Muhammad tapi pakai tato apa salah? Ngaku cinta sama Nabi Muhammad tapi jadi bencong. Na'udzubillah ini. Haikal. Bukan Pak, salah. Lu pindah lu. Oke, siapa yang bisa jawab dapat duit? Mana dapat duit? Ada duit. Ustadz kasih jelek-jelek begini raja minyak kayu putih. Oke, sebutin berapa jumlah anak Nabi Muhammad? Ayo, siapa yuk? Naik dulu, angkat tangan dulu. Dia juga dapat duit nggak bagi-bagi lu kan? Jangan ngasih tahu. Namanya siapa tadi? Haikal. Berapa jumlah anak Nabi Muhammad? 5. Betul apa betul? Berapa? 7. Oke, kamu berapa? 7. Oke, tepuk tangan loh. Yang salah ini bakal jadi ulama. Bener. Salah itu momentum untuk bener selanjutnya. Betul. Orang nggak naik kelas bisa jadi CEO. Namanya Elon Musk. Itu dia nggak lulus kuliahnya. Ini juga nih. Ntar nggak lulus gimana? Mau nggak? Biar jadi Elon Musk. Elon Musk tahu nggak lu? Elon Musk tahu nggak bu? Apa? Siapa? Yang punya Twitter. Kalau ini insya Allah yang punya warteg insya Allah. Punya warteg 1000 cabang gimana? Satu cabang untungnya 10 juta kali 1000 berapa? 10 miliar. Jangan main-main sama warteg. Oke, nama anak Nabi Muhammad siapa aja? Kalau 5, sebutin 5-nya. Sebutin 7-7-nya. Apa kalau 7? Sebutin. Apa juga? Ustaz Kasyif di sini bukan menghakimi kamu.
bukan untuk membuat kamu malu di depan umum. Tapi demi Allah, lebih baik kita malu di dunia daripada kita malu di akhirat. Lebih baik kita malu di dunia, tapi di akhirat diakui jadi umat Nabi Muhammad. Karena ada orang nanti nggak dapat telaga Nabi Muhammad. Inna a'toina, itu telaga khusus buat umat Nabi Muhammad. Kalau kamu minum dari telaga itu, kamu nggak akan haus selama-lamanya. Mendingan nggak apa-apa menderita di dunia, belajar sejarah Nabi, mengikuti perjalanan Nabi. Yang penting nanti di akhirat selamat selama-lamanya. Oke, anak Nabi Muhammad yang pertama siapa? Qasim. Qasim, itu bisa Qasim. Makanya Nabi punya gelar Abul Qasim. Bapaknya yang kedua siapa? Abdullah. Yang ketiga Ibrahim, meninggal lagi masih bayi. Yang keempat Zainab, kamu orang Betawi. Zainab terus. Yang kelima Ummu Kulsum. Yang keenam muda Abdullah. Yang keenam Ruqayyah. Yang ketujuh Fatimah. Hafalin. Kalau engkau mengaku cinta Nabi Muhammad, tidak mengenal Nabi Muhammad, cinta palsu. Ibu kamu cinta sama ayah kamu, tapi ibu kamu nggak pernah nyebut nama ayah kamu karena lupa. Nama suami saya siapa ya? Cinta apa bukan? Sayang atau bukan? Ayah kamu tidak pernah memanggil nama kamu karena lupa sama nama kamu. Ayah kamu cinta nggak sama kamu? Kalau cinta sama Nabi Muhammad akan kenal Nabi Muhammad. Setuju apa enggak nih? Oke, ya udah, tiga-tiganya kita kasih PR. Ya, bernasyid. Siapa yang bisa salawatan? Raqqat 'ainah. Mana nih suaranya nih? Salli ala Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Mantap. Assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah. Lanjut dong. Qalbun bil haqqi ta'allaq wa bi ghari hira'i ta'allaq yabki yas'al fa'atahu al-wahyu fa'ashraqa iqra ya Muhammad assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah ya taibatu ji'tuki saffan li rasulillahi muhibba birrawdati sakanat ruhi bijiwaril hadi Muhammad wah ini cinta Nabi baru ini. Sayang Rasul, mau ketemu sama Nabi di surga. Assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah. Nih dikasih 100.000, 50.000 apa 10.000? 10.000 karena gagal menjawab. Wah. Gagal 10.000. Siapa yang mau dipeluk? Ustaz. Yang menangis buat kita dunia sampai akhirat satu orang doang. Siapa namanya?
Nabi Muhammad nangis, mikirin nasib kita, apakah kita nanti selamat, apakah kita masuk surga. Nabi nangis. Malaikat Jibril diutus Allah turun ke bumi. Ya Jibril, tanyakan kepada Muhammad apa yang membuat dia menangis. Malaikat Jibril turun. Ya Muhammad, malladhi yubkik, apa yang membuat engkau menangis? Apa jawaban Nabi kita? Abki ala ummati, saya nangis mikirin nasib umat saya, bagaimana nanti kondisinya hari kiamat. Turun ayat surat Ad-Duha. Siapa yang hafal? Wad-duha walal akhiratu khairun laka alam yajidka yatiman fa'awa فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. Tuh jago. Mawadda'aka, nggak mungkin ditinggalin engkau Muhammad. Allah paling sayang sama engkau, Allah paling cinta sama engkau. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau minta akan diberikan sama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Syaratnya satu, cinta sama Nabi Muhammad, sayang sama Nabi Muhammad. Mana yang lebih defense-in? Mana yang lebih ngefans? BTS apa Nabi Muhammad? Betul. Coba BTS siapa aja namanya? Jujur. Ada yang senang sama Blackpink. Senang Blackpink. Ada yang senang sama Super Junior. Tuh saya tuh ngaku sini. Dapat duit. Kamu katanya senang Super Junior sini. Suju, dia senang susu jahe. Tepuk tangan dong. Kita lihat. Namanya siapa? Putri. Kamu senang sama suju apanya yang bikin kamu senang? Ganteng. Tuh. Sama yang Korea bilang ganteng. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Wajahnya bagaikan bulan purnama. Yang mana kalau perempuan melihat otomatis jatuh cinta. Yang kalau laki-laki melihat rela mati buat dia. Kira-kira lebih ganteng mana? Belum ketemu kan sama Nabi Muhammad? Mau nggak ketemu Nabi Muhammad? Kalau mati-matian kita kumpulin foto Super Junior, kumpulin foto BTS, karena ganteng, karena ada si Jimin. Di tetangga Ustadz namanya Jimin. Beliau kebetulan profesinya tukang bubur kacang hijau. Ternyata hebat di Korea, bisa jadi penyanyi. Luar biasa, suka sama Jimin. Fotonya dipasang. Tapi pertanyaannya, kalau Jimin matinya kafir, matinya nggak menyembah Allah, Jimin di surga apa di neraka? Kalau di neraka bisa nyeret kita ke neraka. Tapi kalau cinta sama Nabi Muhammad, gara-gara Nabi nangis Jibril diturunin. Kira-kira Nabi Muhammad pasti masuk surga gak? Kalau Nabi Muhammad masuk surga, kita cinta sama Nabi Muhammad, kira-kira kita diseretnya ke surga. Jadi lebih cinta mana? Super Junior apa Nabi Muhammad? Setuju apa enggak? Orang yang cerdas akan mikirin dan cinta kepada yang mikirin dia. Tapi orang yang bodoh malah mati-matian mencintai yang tidak mencintai dia. Betul. Laki-laki sejati bukan laki-laki yang bilang ke kamu I love you. Tapi laki-laki yang sejati yang bilang ke orang tua kamu, saya terima nikahmu. Wah, lu ngomongin nikah seneng bener nih. Mau nikah? Siapa di sini yang udah pacaran? Yang punya pacar siapa namanya? Sini maju sini. Sini maju. Apa dia? Berhadiah. Berfulus. Berfulus gak? Kalau nggak mau jangan. Ya. Nabi Muhammad SAW nggak pernah salaman sama perempuan. Lihat akhlak Nabi. Coba lihat artis-artis BTS. Kalau dipeluk seneng nggak dia? Dicium seneng nggak?
Nabi Muhammad adalah permata yang tidak bisa dinilai dengan berapapun harganya. Nabi gak pernah salaman sama perempuan. Bahkan Nabi bilang apa? Lebih baik saya ditusuk duri kepala saya daripada saya memegang perempuan yang bukan mahram. Berarti lebih cinta Nabi Muhammad apa lebih cinta sama artis kafir? Woi, cinta siapa? Benar. Ingat gak peristiwa Nabi hijrah ke Madinah? Bayangkan Nabi dikejar-kejar 100 pemuda udah bawa pedang, mau menghuluskan pedang membunuh Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi bersembunyi di goa. Nama goanya apa kalau cinta Nabi? Goa apa? Sini kita lihat nih. Ustaz pengen tahu kamu bener gak cinta Nabi Muhammad? Apa cuma cintanya bertepuk sebelah tangan? Nah, namanya siapa? Farel Ramadan. Woi, Farel Ramadan. Kirain Farel Prayoga. Ya. Bisa nyanyi Ojo Banting ke nggak? Nggak bisa. Oh, jangan. Saya salawat. Oh, salawat coba. Coba salawat. Allahumma sholli sholatan kamilatan apa enggak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Farel, Ustadz di depan teman-teman kamu nih, insya Allah akan menjadikan Farel mantu Ustadz. Ya. Kamu lulus SMA, kuliah, Ustadz akan jadiin kamu mantu. Amin. Kamu akan dikasih mobil Alphard Velfire. Amin. Kamu dikasih rumah Pondok Indah 5 lantai pakai lift. Alhamdulillah. Ketahuilah itu rumah dan mobil tetangga Ustadz. Ya. Senang. Ya, ada duit. Wah, senang nih sama Farel ini. Anak muslim, gak tahu Nabi Muhammad, gak pernah sholawat sama Nabi Muhammad. Demi Allah, engkau bukan muslim yang sejati. Kenapa? Nabi rela mengeluarkan darah buat engkau, agar engkau menyembah Tuhan yang benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau kita menyembah patung, bayangkan kalau kita menyembah, mohon maaf lahir dan batin, kuburan, menyembah pohon, tapi kita disuruh memerintah Allah Azza wa Jalla menyembah hanya Tuhan yang satu. La ilaha illallah. Siapa yang bawa la ilaha illallah di hati kita? Rela dia keluarkan darahnya, rela dia berikan waktu, tenaga, pikirannya, jihad untuk kita semua. Jadi kalau engkau nggak cinta Nabi Muhammad, satu kata untuk engkau, keterlaluan. Oh, dapat ini nih hadiah nih. Wah, ini lebih mahal dari duit gocap ini. Jadi di dalamnya ada duit dolar, ada duit real. Insyaallah Ustadz punya niat insyaallah ngumrohin Farel. Tapi terlebih dahulu brosurnya dulu. Oke, boleh duduk Rel. Ini tinggal yang ini nih. Siapa, Masya Allah. Ini kamu senang sama Super Junior. Gak apa-apa, kita nggak boleh. Ya, mudah-mudahan dia bisa mengganti cintanya. Cinta itu bisa digeser. Kalau kamu kenal Nabi Muhammad, bagaimana Nabi di perang Uhud? Nabi itu berani lawan musuh. Gak pernah pengecut di atas, di bawah batu. Nggak pernah ngumpet. Nabi hadapi musuhnya. Saya mau nanya sama kamu, kira-kira kalau BTS perang, BTS ada di depan apa di belakang? Mana laki-laki yang sejati kalau begitu? Itu BTS setiap hari make upan, woro-woro perang, kena hujan aja dia nggak mau. Betul nggak betul? Laki-laki yang harus kamu cintai, laki-laki yang jantan, gentleman. Ketika kamu dizolimin, dia ada di depan kamu. Oh, itu Nabi Muhammad sallallahu. Nabi nggak pernah mukul istrinya, tapi lihat laki-laki zaman now suka mukul istrinya nggak? Coba kemarin siapa yang mukul istrinya? Kenapa ikut campur rumah tangga orang? Lihat, berarti yang kamu nikahin atau yang kamu fans, yang ganteng apa yang soleh? Betul, kayak si Farel nih. Udah ganteng, soleh lagi. Kamu tahu nggak di Madura
Ini nggak apa-apa, Putri kita suruh berdiri 3 jam. Super Junior siapa aja namanya? Enggak apa. Yang kamu paling seneng siapa? Enggak, udah yang suka. Oh udah nggak lagi? Weh, tos dulu, tos dari jauh, tos dari jauh. Dah, tepuk itu. Aduh, ada hadiahnya. Nah, begini dong panitia kalau ngundang Ustadz Kasih ini mesti banyak. Iya, karena mereka luar biasa dengerin ceramah. Ustadz kemarin ceramah luar biasa, jamaahnya khusyuk dengerin Ustadz ceramah. Saking khusyuknya palanya nunduk, matanya merem. Dalam hati dia ngomong, ini Ustadz kapan selesai ceramah? Tapi di sini luar biasa, pada dengerin ceramah, tepuk tangan. Ini anak-anak yang dicintai Nabi Muhammad, amin. Nabi Muhammad pernah ngomong begini sama sahabatnya, wadittu an alqa ikhwani, saya kepengen ketemu saudara saya. Sahabat kaget, ya Rasul, alasna ikhwanak, bukankah kita ini saudara kamu? Apa kata Nabi? Bukan, engkau sahabatku, ada saudara saya. Siapa dia? Alladzina lam yaltaqu bi wa yu'minuna bih. Orang yang belum ketemu saya, belum lihat wajah saya. Kamu ketemu Nabi Muhammad dapat hidayah, wajar. Kenapa? Ganteng, tampan, akhlak beliau, wajah beliau, punya mukjizat. Nabi kalau udah megang makanan gak akan habis makanannya. Nabi kalau megang orang sakit sembuh. Bahkan Abu Bakar waktu keracunan kalajengking diludahin sembuh. Luar biasa lah mukjizat Nabi. Orang beriman ngelihat Nabi wajar, lihat langsung mukjizat. Tapi kata Nabi, yang paling saya cintai adalah saudara-saudara saya. Rela beriman, rela sholat 5 waktu, baca Quran, padahal belum ketemu Nabi Muhammad di dunia, tapi Nabi berharap ketemu kita semua di surga. Siapa yang mau ketemu Nabi di surga? Keren. Ya man allafta quluban lil Islam. Tahu nggak lagunya? Ya man fi qalbika rahmatun linnas. Ya habibi, ya syafi'i, ya Rasulullah, bi ummi wa abi fadaituka sayyidi. Hafalin dong. Kamu, Ustaz kepengen jadi penghafal Al-Quran. Kalau kamu jadi penghafal Al-Quran, kamu bisa ngasih syafaat golden ticket ke surga 70 keluarga kamu. Kamu bisa masukin surga bapak kamu, amin. Kamu bisa masukin surga ibu kamu. Kamu bisa masukin surga kakak adik kamu, mau nggak? Sekarang hafalin Quran, nak. Otak kamu masih alhamdulillah. Jangan nonton film-film yang diharamkan Allah. Nah, siapa nih di sini? Astagfirullah. Yang nunjuk ini kayaknya yang nunjuk ini. Coba kita lihat history websitenya. Kita lihat dulu history website. Wah, dia udah clear history. Ya, begitupun ibu. Ini orang tua murid yang mana? Tepuk tangan dong buat orang tua murid. Ibu mana orang tua murid yang mana, Bu? Tepuk tangan. Apa saya minta angkat tangan orang tua murid? Bu, kagak mau dianggap tua ya? Kagak ngaku jadi orang tuanya anaknya. Mana? Ibu anaknya kelas berapa? Oh, udah lulus. Ibu, anaknya mana? SMA. Allah Akbar. Ibu anaknya kelas berapa? Anak ada berapa? Kelas 9. Bu, ya, saya kadang-kadang suka bingung. Kita selalu menilai kemuliaan itu dari duit. Betul apa betul? Orang yang banyak duitnya dihormatin. Orang yang mobil mewah dihormatin. Orang yang menjadi pangkat jabatan menteri dihormati. Padahal demi Allah itu nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Tapi kalau kamu jadi orang penghafal Quran, kamu paling mulia di mata Allah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Manusia terbaik di antara kalian yang belajar Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Artinya apa? Sebodoh-bodoh orang hidup di dunia nggak mau baca Quran, nggak mau belajar Quran. Sehina-hina orang nggak mau belajar Quran, nggak mau hafalin Quran, dan nggak mau mengajarkan Al-Quran. Kalau mau mulia, bukan sekedar punya mobil jabatan, tapi menjadi penghafal, mengamalkan. Ustaz pengen tanya, kalau ada calon mantu nih ke ibu, yang satu naik Mercy, Ikro 2, yang satu naik sepeda ontel, Hafiz 30 juz, guru TK-TPA, gaji 200.000. Kira-kira yang diterima jadi mantu yang mana? Oh, yang jadi diterima mantu siapa? Siapa? Benar.
Tapi rumah kontrakan bocor melulu tiap hari. Oh, iya. Lihat, Ustadz kalau ke Jakarta nih ngelihat, wah Ustadz saya milih yang kaya. Kenapa? Nanti anak saya pengen masa depannya cerah. Masa depan hanya diukur dengan uang. Padahal kalau kamu punya Quran, akan jadi syafaat buat kamu dunia akhirat. Amin. Iqra'ul Qur'ana, kata Nabi SAW, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Quran akan jadi syafaat pembela kita nanti pada hari kiamat. Kita ngantuk-ngantuk baca Quran, nanti Quran akan jadi penyelamat kubur kita. Amin. Quran yang akan bikin kita ketemu sama Nabi Muhammad. Ustadz kemarin ke Madura. Siapa di sini orang Madura? Kamu orang Madura? Sini. Sini kamu orang Madura. Woi. Saya, kata dia. Pantesin dari jauh Ustadz mencium bau sate. Wah, ini orang Madura nih. Ustadz mau ceritain oleh-oleh waktu Ustadz pulang dari Madura, dari Sumeneb. Namanya siapa? Firman. Bisa bahasa Madura nggak? Bisa. Kabere. Baik. Beres dong. Kok baik jawabnya? Baik. Beres, bukan beres. Beres. Oh, Ustadz bisa nggak bahasa Madura? Sepurana. Iya sekarang. Woi, orang Madura nih. Namanya siapa tadi namanya? Firman. Firman. Kelas berapa man? 7G. 7G. Mana guru-gurunya? Woi, nah mana teman-temannya Firman? Tepuk tangan buat Firman. Ustadz waktu ke Madura kaget. Orang kalau mau jadi suami itu ditesnya bukan ditanya dulu kerja di mana, bukan ditanya gaji berapa. Yang ditanya apa? Qurannya. Luar biasa nggak? Nggak peduli duitnya. Inilah orang Madura hebat. Ini Ustadz kalau orang Madura nih jangan deket-deket sama JIC karena gawangnya ntar dibawa pulang. Ada 3 orang yang mau ngelamar anak kiai di Madura. Paling cantik, paling luar biasa. Yang namanya yang pertama Alam, yang kedua namanya Anas, yang ketiga namanya Imron. Alam ditanya, Lam, ngapain kamu kesini? Saya mau ngelamar anak kiai yang cantik jelita. Saya mau ngelamar, saya mau jadiin dia sebagai makmum saya. Apa kata kiai? Enak aja. Kamu mau jadi mantu saya, kamu mau jadi anak saya, caranya gampang. Coba saya tes kamu baca surat Alam Nasroh, karena namanya Alam. Ya baca Alam Nasroh. Wa rafa'na fa inna ma'al oh, oke, top kata Pak Kiai, bagus. Tapi ntar pesaing kamu ada 2 orang lagi. Yang kedua namanya siapa kamu? Namanya Anas Kiai. Ngapain kamu? Saya mau jadi menantu Kiai. Saya lebih hebat dari si Alam. Kata Pak Kiai, udah gak usah panjang lebar, gak usah basa-basi, baca surat An-Nas. Qul a'udzu yang namanya Imron kebetulan dia gemeteran kencing di celana. Kenapa? Kalau Alam disuruh pakai Alam Nasroh, kalau Anas surat, kalau nama saya Imron disuruh surat. Akhirnya dia istighfar. Aduh, kalau ditanya Imron tar surat Ali Imran 200 ayat. Kucing gemeteran dia. Akhirnya dia istighfar. Astagfirullah. Begitupun kamu kalau lagi musibah, lagi masalah, astagfirullah. Solusi semua masalah. Lagi ujian nggak bisa jawab, tulis di ujiannya astagfirullah. Apa kata si Imron ini? Dia sudah siap dapat jawaban dari Allah Azza wa Jalla. Salam nama Kiai. Assalamualaikum Kiai. Taruh ini Kiai, masa Kiai cium tangan. Assalamualaikum Kiai. Memang benar nama saya Imron, tapi saya biasa dipanggil Kulhu. Ya udah, baca Qul huwallahu ahad. Qul mantap, Firman dapat hadiah. Tepuk tangan dong buat Firman. Orang Madura. Luar biasa. Orang Madura di Jakarta jumlahnya katanya sampai 800.000. Firman kalau nyalonin gubernur kepilih. Ya, begini dari Ustadz Kasim, mudah-mudahan kita ketemu lagi, oke? Lanjut apa enggak? Udah pada ngantuk ini.
Ustaz tadi dikasih tahu, dengerin dulu. Ustaz dikasih tahu, Ustaz kasih kalau ceramah di SMP 73 jangan lama-lama. Ustaz tanya, kenapa? Kunaon atuh? Kenapa? Kenapa? Karena siswa-siswinya udah soleha semua. Di sini nih katanya, saking solehnya belum azan udah pada sholat. Kalau sahabat Nabi baca Quran itu nangis-nangis. Di sini lebih hebat, baru megang udah nangis. Kenapa? Wah, di sini mah soleh banget. Saking solehnya Ustaz, belum azan udah buka puasa. Wah, ini bukan soleh, salah ya, salah. Di sini Ustaz kalau terawih pasti nyari yang lama-lama. Ustaz mau tanya, kalau ada masjid 23 rakaat 1 jam sama 23 rakaat 5 menit, mana yang kamu datengin? Oh ya, benar. Ustaz kemarin disuruh jadi imam tarawih. Ustaz disuruh jadi imam tarawih. Ustaz tarawih nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Di Jember lebih hebat lagi, ada kiai punya pesantren, sholat 23 rakaatnya 5 menit. Alhamdulillah. Ini kiai bukan belajar sama ustadz yang benar, tapi kiai ini belajar sama Valentino Rossi. Balah. Betul. Padahal yang pertama kali ditanya hari kiamat bukan duit kita dulu. Amalan yang pertama ditanya nanti hari kiamat tentang apa? Sholat bener, amal lain bener. Sholat rusak, amal yang lain rusak. Kamu insya Allah Ustaz doain nanti bulan puasanya di Masjidil Haram. Bulan puasanya di Masjid Nabawi. Itu kalau udah imamnya Syekh Bandar Badila, wah suaranya keren. Jam luar biasa. Baca suaranya enak bener, suara surga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Terus jamaah nangis. Ustaz ngelihat nih yang samping Ustaz orang Jember. Assalamualaikum Pak, Bapak nangis hebat. Bapak bisa bahasa Arab nggak bisa. Terus kok Bapak bisa nangis? Ustaz, saya nangis bukan karena ngerti bacaannya. Saya nangis karena imamnya bacanya kelamaan. Kirain dia nangis karena ngerti. Nih, pahala tergantung tingkat capek. Kamu kalau 23 rakaat sejam, kamu bisa sholat, pahalanya lebih gede dari yang 23 rakaat 5 menit. Milih yang mana kalau begitu? Betul? Gitu. Kayak begini nih, yang dengerin ceramah, yang pakai tenda sama yang nggak pakai tenda, mana yang lebih gede pahalanya? I love you boy. Satu orang yang gak pakai tenda nanti akan dinaungi naungan Allah hari kiamat. Ustaz juga doain yang pakai tenda, insya Allah dapat jodoh yang soleh. Tapi dengan catatan fokus belajar, jangan pernah pacaran, jangan pernah ada yang menyentuh kamu kecuali ayah kamu, paman kamu. Gak boleh. Ya, Ustaz miris di Indonesia ini banyak aborsi. Apa itu aborsi? Anak buangan orang salah iman. Setahun bisa 3 juta bayi. Na'udzubillah min. Dosa besar. Pertama zina, kedua membunuh orang yang tidak bersalah, bayi yang tidak bersalah. Na'udzubillah min. Terus semuanya istighfar yuk. Kita tutup kajian ini istighfar. Yang punya dosa Allah ampuni dosa kita. Amin. Astaghfir Rabbal Ya Allah, Ya Rahman, yang hadir hari ini, Ya Allah, ampuni semua dosanya, Ya Allah. Berkahi orang tuanya, Ya Allah. Berikan kesehatan ibu bapaknya, Ya Allah. Berikan kemudahan mencari nafkah, Ya Allah.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, muliakan guru-guru kami ya Allah. Muliakan para guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, kami ingin menjadi anak-anak yang sukses dunia akhirat ya Allah. Berikan kami kecerdasan berfikir ya Allah. Berikan kami kecerdasan pemahaman ya Allah. Rabbana zidna ilma, tambahkan kami selalu ilmu yang manfaat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, izinkan kami sebelum bapak ibu kami menutup mata, selama-lamanya di dunia dia bisa melihat kesuksesan kami ya Allah. Izinkan bapak ibu kami bangga dengan prestasi kami. Berikan izin orang tua kami bawa umrah, kami bawa haji. Ya Allah ya Rahman, orang tua kami yang sakit angkat penyakitnya ya Allah. Berikan kesehatan, berikan umur panjang ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apabila di antara kami ya Rabb ada yang pernah menyakiti hati orang tuanya, ada yang pernah melukai perasaan ibu bapaknya, ya Allah lembutkan hati orang tua kami, memaafkan kami. Lembutkan hati ibu bapak kami, ridha terhadap kami ya Allah. Ijabah doa-doa baik orang tua kami untuk kami ya Allah. Karena doa orang tua ke anak bagaikan doa Nabi ke umat. Engkau tidak akan tolak ya Allah. Berikan taufik ibu bapak kami selalu mendoakan kebaikan kami. Ya Allah, orang tua kami gak tahu kapan ajal mereka ya Rabb. Matikan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Matikan mereka dalam keadaan dosanya sudah Engkau ampuni ya Allah. Matikan orang tua kami dalam keadaan amal ibadah yang Engkau terima ya Allah. Masukkan mereka ke dalam surga-Mu ya Allah. Mereka lah surga sesungguhnya kami di dunia ya Allah. Mereka lah surga sesungguhnya kami di dunia ya Allah. Maafkan kekhilafan kami yang sering durhaka. Maafkan kekhilafan kami yang sering kurang ajar, yang sering melukai perasaan. Tapi kami janji hari ini ya Allah, sampai kami mati, kami akan muliakan ibu bapak kami. Kami akan angkat derajat orang tua kami dunia akhirat dengan prestasi dan karya kami. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil. Oke, ini kesian nih yang panas-panasan Ibu. Insyaallah kita ketemu lagi. Ustadz Kasih rumahnya di Cempaka Putih, dekat Rumah Sakit Islam. Yang mampir di traktir makan nasi kebuli. Benar, tapi bawa piring masing-masing. Kesian mbaknya memiliki piring segini Bang. Kalau nggak ketemu di Cempaka Putih, semoga kita ketemu di Mekah. Kalau kita nggak ketemu di Mekah, kita ketemu lagi di Madinah. Kalau di Mekah nggak ketemu, di Madinah nggak ketemu, Ustadz berdoa dan berharap Allah pertemukan kita di surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu. Sekarang pada duduk. Kalau benar cinta sama Nabi, Ustadz kepengen berikan sholawat terbaik buat Nabi Muhammad Sallallahu. Sambil Ustadz pamit, ada agenda lain yang harus dikejar. Ya Nabi salam